Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja teman-teman, di dalam video ini kita akan membahas tentang contoh soal SGT dan pembahasannya ya. Kali ini kisi-kisinya tentang pelatihan guru, sumber daya tambahan, dan keterlibatan orang tua. Kita langsung saja menuju soalnya. Mari. Yang pertama, kisi-kisinya tentang pelatihan guru. Contoh soalnya adalah sebagai berikut. Sebagai koordinator pendidikan inklusif, Anda diminta untuk menyusun pelatihan bagi guru tentang kebutuhan khusus siswa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengelola keberagaman di kelas. Strategi mana yang paling efektif untuk digunakan? Baik, soal ini tujuannya adalah guru. Jadi, guru itu kita apakan apabila Anda sebagai koordinator pendidikan inklusif? Jawaban yang pertama, mengadakan seminar 1 hari penuh dengan fokus pada teori tanpa sesi praktik. Jawaban yang kedua, menyelenggarakan workshop yang melibatkan spesialis kebutuhan khusus untuk berbagi pengetahuan dan teknis praktis. Jawaban C, memberikan buku panduan dan video pelatihan untuk dipelajari guru di waktu luang mereka. Kemudian yang D, melakukan pelatihan online dengan kuis pada akhir setiap modul untuk menguji pemahaman Bapak dan Ibu guru. Dan poin yang E, menyelenggarakan serangkaian webinar tanpa interaksi langsung, fokus pada pengelolaan kelas dan disiplin. Nah, di sini dikarenakan soal ini tujuan soalnya adalah guru dan Anda sebagai koordinator pendidikan inklusif. Jadi yang paling benar atau yang paling tinggi skornya adalah B ya, menyelenggarakan workshop yang melibatkan spesialis kebutuhan khusus untuk berbagi pengetahuan dan teknik praktis. Kenapa opsi B ini mendapatkan skor tertinggi? Karena menyediakan kombinasi yang seimbang antara teori dan praktik. Sangat penting dalam pendidikan kebutuhan khusus dan memberikan peluang interaksi langsung dengan ahli yang sangat bisa membantu meningkatkan kualitas pembelajaran bagi guru. Baik, itu dia ya. Jawaban yang paling benar adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini kisi-kisi soalnya tentang sumber daya tambahan. Biasanya kalau sumber daya tambahan ini ditujukan bagi kepala sekolah dan pemegang-pemegang keputusan dalam sebuah institusi atau sekolah. Contoh soalnya adalah, sebagai kepala sekolah, Anda mempertimbangkan untuk meningkatkan dukungan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Ini targetnya adalah siswa dengan kebutuhan khusus. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua siswa mendapat dukungan yang memadai untuk sukses dalam pembelajaran mereka. Sebagai seorang kepala sekolah, langkah mana yang paling efektif untuk tujuan tersebut? Opsi A, membatasi penggunaan teknologi hanya untuk siswa yang memiliki rekomendasi dari psikolog. Yang B, mengintegrasikan terapis dan asisten pendidikan khusus dalam setiap kelas yang memiliki siswa dengan kebutuhan khusus. Yang C, memberikan akses ke teknologi pendidikan hanya saat ujian atau penilaian saja. Yang D, menyediakan workshop untuk guru tentang cara menggunakan teknologi pendidikan dan sumber daya tambahan. Yang E, menetapkan tim spesialis yang terdiri dari terapis, asisten, dan teknologi pendidikan yang dapat dipanggil ke kelas sesuai kebutuhan. Nah, sebagai kepala sekolah, langkah yang paling tepat untuk dilakukan adalah, kita lihat jawabannya adalah opsi B ya, integrasi terapis dan asisten pendidikan. Ini adalah pendekatan yang terbaik karena memastikan bahwa dukungan ada di tempat dan tersedia secara konsisten atau terus-menerus.
meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi siswa dengan kebutuhan khusus. Kenapa opsi B ini mendapatkan nilai yang tertinggi atau skor tertinggi? Karena opsi B karena secara proaktif, opsi B ini secara proaktif dan secara konsisten menyediakan dukungan dalam kelas, memastikan bahwa siswa dengan kebutuhan khusus dapat terus-menerus belajar dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung. Itu dia ya. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya. Kisi-kisinya tentang keterlibatan orang tua. Jadi sudah jelas kalau ini adalah target soalnya adalah untuk para orang tua. Sebagai seorang guru, Anda ingin meningkatkan kerjasama dengan orang tua siswa yang memiliki kebutuhan khusus untuk memastikan bahwa pendidikan di rumah mendukung kegiatan belajar di sekolah. Anda mempertimbangkan beberapa strategi untuk melibatkan orang tua untuk lebih aktif. Nah, strategi mana yang paling efektif menurut Anda ya, sebagai seorang guru? Yang A, mengirimkan email bulanan yang menjelaskan materi pembelajaran dan cara orang tua dapat mendukung anak-anak mereka di rumah. Kemudian yang B, menyelenggarakan pertemuan tahunan dengan orang tua untuk membahas kemajuan anak dan kebutuhan pendukungnya. Kemudian yang C, membuat grup WhatsApp atau membuat grup WA atau sosial media khusus orang tua untuk berbagi tips dan sumber daya pendidikan setiap hari. Kemudian yang D, mengundang orang tua untuk berpartisipasi dalam sesi kelas khusus untuk memahami kebutuhan belajar anak mereka. Kemudian yang E, menyediakan portal online di mana orang tua bisa mengakses materi pembelajaran dan memantau kemajuan anak. Nah, ini seperti ini jawaban yang paling tepat adalah kita lihat sama-sama jawaban yaitu opsi D. Partisipasi orang tua dalam kelas ini adalah pendekatan terbaik karena memungkinkan orang tua melihat secara langsung bagaimana anak mereka belajar dan apa yang mereka butuhkan atau anak mereka butuhkan. Memfasilitasi keterlibatan yang lebih mendalam dan pemahaman yang lebih baik. Nah, jadi kenapa opsi D ini mendapatkan skor tertinggi? Hal ini dikarenakan orang tua dapat secara langsung terlibat dalam proses belajar anak-anak mereka yang mempunyai kebutuhan khusus, memungkinkan orang tua untuk memahami pendekatan, pendidikan, dan mendukung anak mereka secara lebih efektif dan personal. Itu dia beberapa contoh soal dari kisi-kisi terbaru. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan semangat. Sukses selalu untuk Anda yang akan mengikuti ujian di tahap 2 besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam semangat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.